Kalau nggak salah ownernya Rapi kan. Si Rapi. Bayar Rapi. Kan jarang Abis bisnya jarah jarang. capek pulang. Iya benar. Gua arahnya nggak ke sana loh ya. Gua udah di sini. Saldo nol kan bisa ngomong ke suami atau enggak nanti bayarnya bisa besok pas pengiriman Oh selanjutnya. boleh, benar. Enggak juga sih. Kira tadi kapal eksekutif sama reguler malah mana? Soalnya kemarin gua salah Kayaknya masuk, tanya Bang. Mas Agung deh ya. Emang elunya aja minta disupport sama relasi. Bisa aja ya. Relation available support. Gua minta support dari relasi. Selesai. Apa lagi, coy? Gelas. Oh, gelas. Kosong. Gelas kosong. Ha! Gokil kali ini editor kita on frame. Ini semua gara-gara hostnya pada nggak ada. Pada tumbang. Lemah kalian tuh. Saya jadi tumbal. Itu udah pasti. Tumbal, Betul. jadi tumbal. Tapi kali ini juga nggak kalah keren. Kita kedatangan narasumber yang keren-keren ya. Yoi. Siapa ku? Sekarang tuh dari ada foundernya siapa tuh yang ini tuh loh. Oh, bahasa Jepangnya selamat tinggal. Apa tuh namanya? Apa tuh? Sayonara. Ya kan? Nah, itu bahasa Jepangnya selamat tinggal kan? Benar. Terus satu Masuk lagi. ya, masuk. Sama dari katanya semi-seminya ini loh kayak Raffi Ahmad itu loh. Oh, Rans. Ran, cuma versi lokalnya. Oh, jadinya? Ras. Oke. Kalau nggak salah ownernya Rapi kan. Si Rapi. Bayar Rapi. Woo! Ya jadi kita kedatangan dua pengusaha keren yang sedang merintis bisnisnya. Bahkan sekarang sih udah nggak merintis lagi kayaknya ya. Kayak udah Enggak lah, udah keren kayaknya udah lah. hampir autopilot deh kayaknya. Udah hampir. Yang kayaknya. band itu ya. Pilot itu Oh, mah. pilot. Pulpen. Jauh amat sih band pulpen. Nih jokesnya terlalu jauh. Iya jauh loh, Jauh band loh. banget. Oke, kita perkenalkan dulu nih dari satu orang ini. Gua ya gimana kenalannya ya? Nama gue Rizky. Yoi. Panggil Hobi. Panggil Rizky Cahaya, hobi touring. Bitoring. Touring. Cita-cita Bang. Anjir satu-satu ya. Umur gue 25 jalan 26. Oh, terus apa? Umurnya jalan. Hebat ya, Bang. Nggak masa diem. Mati dong. Cita-cita Bang, cita-cita. Cita-cita jadi kebanggaannya mama papa. Motivasi hidup. Motivasi hidup, jalan terus. Nah, udah itu Warna aja. favorit, Warna favorit hitam. makanan favorit. Semuanya. Kan gitu tuh biasanya tuh. Ya. Pandang iya, Iya, Kelihatan ya, Bang. iya, biasa itu tuh kan makanan favorit, warna favorit. Itu yang biasa tukeran-tukeran waktu SD. Iya Bang, kita kan hampir sama SD-nya ya. Tapi itu legend banget itu ya. Gue juga dulu kayak gitu tuh. Iya, legend Kertas juga. Dikasih lu tau nggak kertas ini nggak sih? Kertas binder itu loh. Iya, binder. Yang kalau lagi sakit, pilek gitu binder. Nah, mending kita Bindeng. skip. Oh, benar-benar jokesnya bapak-bapak belum revolusi jokes. Sumpah, jauh banget ini. Iya, Cuma anjir. iya belum revolusi jokes ya kan. Kayaknya nonton tong kosong deh. Iya, nonton kosong lo ya. Sering nonton Geko Entertainment. Oh, boleh, Biar boleh. revolusi jokes. Boleh. Nah, ya kan. Oke, satu lagi. Oke, gue Ferry Asik. dari Merak. bukan Udah dari Merak. bukan kabel aja beda itu, Cok. Oke. Reguler apa eksekutif? Bener, anjir kan? Iya, takutnya. Gue eksekutif. Kita takut ya kan, kita nggak ada yang tahu. Iya, Nggak ada yang iya. tahu. Nggak tahu. Oke, terus. Ya gue founder dari RAS Manajemen. Katanya Terus apa rapi. lagi nih? Katanya rapi. Ya kan modelnya nggak satu. Satu. Oh iya, terus ini Apa lagi? umur. Umur gue sekarang 22. Gokil ya. Dua-dua Iya. jadi founder ya. Gua dua-dua masih bahan aja. Banten tuh berarti punya banyak banget potensi orang-orang hebat. Betul. Iya, tinggal Cuma kayaknya konsistensi aja. Iya. dan kayaknya belum dilirik ya. Banyak yang nggak dilirik kayaknya ya. Iya, karena masih bocah katanya. Iya, ingusan. Bener nggak? Iya, masih ingusan gua. Berarti Ngapain masih sih? Apa gitu sih ya? gitu? Malah masih banyak pemuda yang kayaknya secara idenya banyak, cuma masih dianggapnya ini masih bocah nih. Iya, Ini betul masih banyak banget. bocah ingusan gitu. Iya, ya. Iya. Udah berkeluarga? Kalau gua udah. Oh, udah. Udah. Kamu cepet-cepet sih. Gue khawatir. Enggak juga sih. Nggak telah cabut kan? Hampir. Kagak lah, kagak. Kagak. Ini bener-bener real ya. Bawa gua ustaz soalnya. Gua
Oh, jadi itu sebenarnya. Bawa cewek dikit udah langsung Oh, bisa gua. Ya kan, maksudnya walaupun orang tua lu ustadz atau ustazah kan kalau bawa cewek di staycation tempat lain masih bisa. Iya, staycation-nya di Banten lama kan bisa kan? Bisa. Jarang Abis maksudnya jarang jarang. capek pulang. Iya benar. Duh, gua arahnya nggak ke sana loh ya. Gua dulu di sini, Dia ibadah kan Islami. habis jalan nih, capek nggak bisa pulang. Betul. Carilah hotel terdekat. Iya benar. Beda Daripada kamar. beda kamar daripada pulang capek kecelakaan kan nggak enak. Betul, Nggak mending bagus. kecelakaannya di dalam kamar. Kecelakaan di dalam kamar tuh. Gue bingung kenapa kalau laki-laki ngomongin itu tuh semangat ya? Nah, iya. Jam-jamnya Bang, jam-jamnya ini, jam-jamnya. Tapi kalau lu single, Masih enggak gua? nggak punya cewek juga? Enggak. Jangan pura-pura. Cewek lu. Soalnya terakhir ada yang kesini ngomong nggak punya, tiba-tiba punya. Tiba-tiba punya. Karena biar katanya mah apa ya, biar nyari cewek lagi. Anjay. Kayak gitu. Yang nonton tuh, ih gue nih jomblo gitu. Nanti di silent ya. Nggak punya? Ada sih tapi buat nanti lah. Buat nanti. Terus gue bingung ada sih. Nanti nggak ngerti juga. Iya kayak barang tau nggak sih? Buat nanti. Enggak bang, kayaknya kalau di Shopee gitu ya, kalau itu tuh udah di tapping dulu tuh, udah dimasukin ke keranjang dulu kayaknya. Masuk warna kuning. Jadi gua ada salah satu orang yang emang gua tujuin gitu buat masa depan gua. Gitu. Jadi gua nggak mau ngungkapin perasaan gua sekarang. Cuman gua nanti pas 3 tahun ke depan. Bro. Seandainya nih. Bro, kisah lu itu udah banyak banget. Sampai dibikin lagu kan? Iya. Di Ungu tuh. Iya, apa tuh? Apa sih yang cinta terdalam itu tuh? Iya, enggak maksud Bukan. gua dia cuma nungguin, gak berani ungkapin Rahasia cinta perasaan, sih ya. cuma buat masa depan, tau orangnya dilamar. Iya, gimana lu, Bang? Salah lu. Soal teman gue ada yang kayak gitu Bang. Banyak kejadian Iya, gitu. kejadian Hati-hati. Iya, mendingan serem. nikah Nikah langsung ayo. Oh, kata gue lu kan founder ya Kalau kan. ada chief ya. Kalau ada enggak. chief, oh boleh. Itu dong. Makanya Iya, itu dulu tuh. bener banget. Oke, kita ngobrolin soal Sayonara nih. Jadi Sayonara ini adalah sebuah aplikasi yang dimana lu bisa beli sayur di dalam aplikasi tersebut, bener kan? Bener. Nah itu lu ide tercetusnya Sayonara itu gimana? Ide tercetusnya Sayonara itu dari ini sih, gua karena sering main ke Jakarta, ke Bandung. Goyo banget, sombong. Iya, karena kan gua kerja di sana dulunya sering Alah, main. bohong. Gua di Siemens dulu kerja. Gua di Siemens. Siemens. Oh handphone. Bukan, panel listrik. Ya, tapi ada juga kan? Iya, ada. Nggak salah dong gua dong. Bener, emang gua yakin. Iya, lu berarti kan. Tapi aku baru tahu emang ada apa sih, Men? Ada apa sih, Mas? Norak lu. Kurang 90-an lu. Zaman gua kan Xiaomi, Nexia, Iya, lu mah Asia Hidayah. Ya enggak, dia beli Asia itu tahu nggak buat vibrator, geter-geter. Iya kan lu? Ter. Gua traveling ya. Permasalahannya kita nggak kepengen ke sana ya. Emang kayaknya beda pemain mah. Oh, jadi lu awalnya di Siemens. Iya. Panel listrik. Iya, terus gua Terus? ya sering nongkrong ya sama teman-teman gua Betul. di sana gitu tuh. Pas di sana gua nggak apa sih ya? Kayak lu tuh sekarang punya apa sih gitu tuh ya kan di sana kan udah Oh, banyak. banyak yang mencela soal Serang. Aduh, gua ya udah emang itu. Ya, memang bener. itu adanya. Memang adanya begitu Terus? gitu tuh. Terus pas gua juga di Bandung karena kan nyokap asli orang Bandung tuh. Gua Iya. main di sana ya banyak orang juga yang sama percis ngomongnya kayak gitu tuh. Nah, kenapa gue bikin startup itu? Karena di daerah Bandung, Jakarta, Jogja itu kan udah banyak tuh startup bermunculan gitu tuh. Nah, Apa yang lu tahu? banyak, ada Segari, ada Sayur Box yang kayak gitu terus. Ya termasuk Maxim, apa sih Gojek juga itu kan masuknya startup itu dulunya. Oh, iya iya. Gitu. iya. Nah, mulai dari situ gue kayaknya kok di Serang nggak ada ya gitu tuh ya. Kok Serang mungkin gue belum nemu aja kali ya gitu tuh. Ya akhirnya gue kepikiran kayaknya sudah saatnya sih gitu tuh. Gue buat bikin itu walaupun memang perjuangannya nggak gampang bikinnya kayak gituan. Terus? Apalagi berdikari sendiri dari tahun 2018 sampai sekarang itu kan panjang. Oh, nih, jadi yang belum tahu aplikasinya nih, kita tongolin nih aplikasinya. Tuh. Tuh, tadi ada beberapa sedikit tampil aplikasinya. Enggak, lu bisa
membuat sebuah aplikasi itu gimana tuh ceritanya? Jadi gue punya sahabat itu dari TK kali gue bareng sama dia tuh. Nah Buset, kebetulan kitol tuh. uh-uh. Coli bareng. Dan biasanya kalau sahabat dari TK gitu, coy. Coli itu apa? Cocok beli. Cocok beli. Lo tuh gimana sih? Lu mah. Muka lo tuh udah menjurus ke situ tau? Iya. Jadi bisa ngelawan, bisa Jadi gue punya sahabat gue yang dari kecil itu kebetulan dia kuliah di Jogja di khusus IT lah ya gitu. Oke. Emang dari SMEA, dari SMA juga terus langsung kuliah di Jogja itu. Sekarang di Jogja masih. Sekarang nggak udah di Serang. Oke, terus kerja di Cilegon dia. Terus? Nah dari situ awalnya karena dia punya kemampuan di situ gitu tuh ya. Pas gue ceritain dengan apa yang pengen gue bikin, nyambung tuh. Coba kalau kita bikin ya dicoba-coba awalnya, coba-coba ya. Siapa yang punya ide itu dulu? Kalau idenya di gua. Oh, konsep aplikasinya. Iya. Dia hanya Dia menjalankannya. konsep lu. Kalau bahasa IT-nya mah ngodingnya lah ya gitu. Iya, Buat codingnya. aplikasi. Benar. Terus desain dan segala macam itu dari gua. Terus? Cuman kurang aja sih dulu, masih belum begitu keren. Oh, dulu gitu. masih belum Masih belum keren. Terus, Karena terus. memang concernnya waktu itu masih di WA. Oke. Di aplikasi itu masih sekedar ya coba-coba lah gitu. Oh, terus Tapi emang ranahnya ke sana. Nah, akhirnya kesini dari 2018 itu sebenarnya gue masih by WA sih gitu. Karena gue ngelapak di di Pasar Rau. Oh, lu nggak punya lapak juga? Iya, gue awalnya sendiri gue. Oh, maksudnya nggak tadinya orang tua apa emang? Enggak, gue itu sendiri. Oh, sendiri. Terus gue sebenarnya awalnya pas gue jualan di pasar, gue minta tolong ke teman gue itu namanya Walun. Lun, bikinin dong format keuangan gitu tuh yang bisa. Walun. Temen kayak gue kenal mah ya Walun sih, Walun. Sama Bang, ada satu ini ngomongin nama orang aja. Iya, itu terus. iya salah lagi ya gue ya. Nah akhirnya pas gua ceritain banyak hal gitu, kata dia, lo kenapa nggak langsung ke digitalisasi gitu tuh. Pas waktu pandemi 2002 berapa sih 2021 ya 20 awal. Nah 2020 pasar sepi dong gitu tuh ya kan, orang nggak pada ke pasar. Oh jadi lu pas ngelapak di pasar itu sebelum pandemi 2018. Sebelum pandemi dan lu Sayonara sebelum pandemi 2018. Oh jadi pas lu ngelapak juga lu lagi ngedevelop Sayonara itu? Belum, awalnya nggak kepikiran. Awalnya gue cuma jualan biasa. Oke. Cuman punya lapak aja kayak gitu tuh. Iya, terus. Nah, udah pas 2020 pas pandemi aja lah, pokoknya isu-isu pandemi kan udah mulai sepi tuh. Iya. Gue bingung kan. Nah, akhirnya pas gue sharing sama si Walun, kenapa nggak di onlinein aja gitu tuh. Pesennya dari WA dulu aja kayak gitu. Oh, idenya dari Walun itu. Dari Walun. Wih, Walun, Lun. Terus. Keren emang anaknya. Terus? Ya udah, si Walun. Ya, emang Gokil. the best. Nah, abis dari situ baru 2021 gue pindah ke Cilegon waktu itu. Tapi si Walun punya singkatan nggak? Nggak ada. Takutnya ada singkatan. Nggak ada. Iya. Namanya Apa tuh Bang? Walun singkatan Walun singkatan apa? Warga alun-alun. Langsung dapet warga alun-alun. Wah, Emang sih lo di sana ya kayaknya. cakep. Halo buat warga alun-alun. Walun. Gokil banget. Cakep. Gua aja nggak kepikiran Bang. Sama. Warga alun-alun. Bagus juga tuh, bagus. Spontannya bagus. Iya. Langsung aja. Masuk. Terus lanjut. Terus udah kayak gitu gue kan pindah ke Cilegon. Nah di Cilegon lumayan lah ya karena waktu di Serang itu penjualannya lumayan gitu. Akhirnya gue di Cilegon. Berapa penjualan saat itu? Masih dikit sih, sehari itu paling gope kayak gitu. 500.000. 500.000. Ya itu juga kalau bagus, kalau nggak bagus 300 gitu. Ya kumpulin akhirnya punya modal sendiri. Buka toko di Cilegon gitu. Toko-tokoan lah ya, toko sayur kayak gitu tuh. Nah dari situ tuh udah mulai tuh kan gue bukannya di PCI tuh waktu itu kan komplek. Nah banyak pelanggan-pelanggan yang datang, Mas bisa dikirim nggak? Mas bisa dikirim nggak? Ya akhirnya gue tawarin aja tuh pakai kartu nama awalnya tuh. Ini kalau mau pesan lewat online lewat sini gitu tuh. Ya udah tuh akhirnya mulai kesini dia ternyata pelanggan itu lebih banyak kan dari online. Oke. Jadi orang Cilegon tuh rata-rata mageran gitu tuh. Buat keluar gitu. Mas jam 3 subuh Mas gitu tuh. Sembari ada suara aneh-aneh gitu tuh. Boleh pesen sayur buat ini enggak? Ini. Iya. Suara aneh. Iya, suara aneh-aneh gitu tuh. Ya lagi malam kan lo tahu kan. Oh, lagi. Enggak gitu.
lagi motongin sayur. Iya, makan sayur Oh. gitu. Suara Suara dia otaknya gitu. suara Ya, becek-becek kan tuh, malam-malam. suara becek-becek tuh. Iya, Air, nyuci. Ini di sini gue tugasnya meluruskan sebenarnya. Meluruskan dulu gue sebenarnya ini. Ngomongnya becek lah. Ya air kan bikin becek. Iya, tapi kan di telepon masa orang ubek-ubek air kan nggak mungkin. Lagi nyuci. Iya. Nih lagi, ternyata bahannya Nggak habis. mungkin kalau nelpon sambil Nyuap. mungkin. Anjir. Tuh kan, tugas saya terus ini bang lurusin. Dan sensornya nggak capek sensornya. Bener. Ya terus parah. Ya akhirnya dari situ punya apa sih kayaknya keren nih kalau misalkan dibikinin kayak aplikasi segala macam. Baru mau dibikinin. Temen gua akhirnya pecah kongsi di situ. Anjing gua udah kaget anjir. Lu udah kaget gak? Iya, kaget Gua juga. meninggal, gua udah tahu itu tapi itu. Iya sama kan lu ya? Iya. Pecah kongsi. Pecah kongsi. Akhirnya Terus? gua balik lagi ke Serang, balik lagi ke Serang. Mm-mm. Pecah tuh. Nah dari Serang gue ngejalanin sendiri biasa. Udah kayak gitu ketemu nih sama partner yang sekarang. Jadi sebenarnya Serang tuh udah 6 kali gue ganti pasangan tim. Oh, untung gak HIV lu. Tuh kan bang, dia marahnya ke sana bang. Lu gonta ganti pasangan. Tim. Oh iya kan bisa Ya. bertim, trisam juga tim. Tuh bang, dia memang otaknya aneh. Bener gak? Lah bener lah. Nah gimana kita ngobrol berdua aja bang? Dia orang ke sana semua. Tapi dari 2020 20. saya naruh terbentuk itu 2018. Oh, 2018. Oh pas lu ngelapak itu. Iya. Itu udah oh nama lapak lu Sayonara. oh, gua kira tuh pas lu punya aplikasi baru dikasih nama Sayonara. Iya, Bang. ternyata emang lapak. Ya, kenapa lu namain Sayonara? Wibu sih gua. Serius lu ibu. Ah, Teknik penapasan matahari, tahu dong? Tahu dong. Apa? Apa? Ya enggak belum ibu. Enggak, gua bukan belum anak ibu. Ah, Jadi bagus. masuk. Sayonara itu gue kan tadinya kerja gitu tuh ya. Nah, gue nih cita-cita gue bikin si perusahaan ini atau si Sayonara ini buat tinggalin perusahaan gue yang sebelumnya. Jadi ngucapin selamat tinggal filosofinya gitu. Begitu filosofinya. Begitu. Oh iya. Kan plesetannya paling seru tuh ya dari sayur. Apa nih gue bingung kan. Sayur nara gitu mas. Masa sayur asem gitu tuh. Oh. Gak mungkin. Masa sayur geh banget tuh nggak mungkin kan. Gitu. tapi itu bang, gua agak menarik tuh. Kenapa lu bisa namanya Sayonara sebenarnya itu? Kok lu bisa ketemu gitu Sayonara? Kayaknya orang-orang kayaknya nggak kepikiran deh. Iya kepikiran. Sayonara. Kepikiran Itu aja. gokil sih. Iya. Tapi gampang diinget kan? Gampang. Jadi gua gue tahu sayonara, sayur. Apa gua? Gua riset soalnya bang. Gua riset. Nah boneka anjing gitu. Gua riset bukan hidupan. Oh jadi gitu dan berjalan sampai sekarang. Iya. Oke. Kesulitannya apa sih bang? Selama lu pindah ke digital itu? Kesulitannya semua. Ya misalnya contohnya lah contohnya. Ya contohnya kalau misalkan buat kalau WA masih aman. WA masih aman, cuman di aplikasi ini yang agak Ribet ya. jadi wong serang buati. Jangankan Sayonara. Buati karena ini ya masih belum begitu melek digitalisasi aja sih gitu tuh. Ya kayak ngomong ke ibu-ibu yang ada di perkampungan. Lah daripada download aplikasi mendingan Mendingan ke pasar atau mendingan gitu. ke pasar gitu. Tapi ya makin kesini ya alhamdulillahnya gua lebih kerucutkan lagi target marketnya kemana gitu tuh ya. Sekarang yang tadinya masih luas gitu ya ke komplek, ke kampung, ke desa gitu. Nah sekarang gua lebih kerucutkan lagi ke komplek-komplek sih. Ya. Tapi komplek pun lebih dikerucutkan lagi kayak klaster yang kayak gitu-gitu yang emang suaminya biasanya tuh kerjanya jadi PNS atau apa, terus dianya di juga rumah sendirian. iya dikirim Terus lu datang bawa sayur kan? bawa sayur. Iya. Gue tuh kayak tahu ceritanya itu cerita apa ya? Tanya dong. Tahu gue tuh. Saya nggak ada uang buat bayar. Mana nih Aduh. Dia gampang nih. Ya udah nggak apa-apa ditransfer aja. Iya ditransfer aja kan punya suami kan, nah suaminya ditransfer kayak gitu. Saldo saya nol. Saldo nol kan bisa ngomong ke suami atau enggak nanti bayarnya bisa besok pas pengiriman Oh selanjutnya. boleh, benar. Enggak juga sih. Ini ingat gue. Sayonara gue. Kata gue bang, ini mas sekedar saran aja bang ya. Lo bikin aja sistem pay letter. Oh, pay letter. Oke, vintage-nya ya. Iya. Vintage-nya ya. Gokil tuh bang, pay letter. Bayar ya sih kelasnya. Enggak lah, bukan sultan juga gue. Tapi gue masih penasaran bang. Itu kan lu pasti ngedrop sayur kan bang? Enggak, orang masih sehat.
Lanjut. Iya benar, masih sehat itu. Bang, kita ngobrol berdua aja. Kita seumuran deh. Enggak kan drop itu dia. Maksudnya lu nyetok. Oh, nyetok. Kalau itu sayur itu selalu nyetok apa emang kalau ada yang pesan baru lu ambil ke orang-orang apa gimana, Bang? Tergantung ininya harinya. Kalau misalkan hari-hari biasa weekday kayak gitu tuh. Nah, itu biasanya tergantung dari PO kayak gitu tuh. Nah, gue juga kan biasa supply ke pedagang-pedagang yang ada di pasar juga gitu tuh. Sembari. Nah, kalau misalkan buat apa sih namanya? Hari weekend itu udah pasti nyetok karena kita sembari setiap hari Sabtu itu kita ada bazar pasar murah. Di keliling komplek-komplek kayak gitu tuh. Gitu. Karena sekalian promosiin si aplikasi dong kayak gitu. Iya, gokil sih. Dia sulit aplikasi di sini mah sulit. Enggak sih. Alhamdulillah sekarang waktu. Dan kalau butuh waktu pasti sulit toh. Iya emang. Iya dong, iya jelas. Tapi semua itu berproses sih. Proses. Ada yang instan. Nah, gue penasaran nih dari tadi AFK, cu. AFK. Karena belum ditanya kan. Untung nggak suren tuh. Kan bagi-bagiannya beda. Oh iya. Lu Bang. Kalau dari ini kira-kira tadi kapal eksekutif sama reguler malah mana? Soalnya kemarin gua salah kayaknya masuk, tanya Bang. Mas Agung deh ya. Kan Perry ya. Iya. Lu tahu nggak? Hah? Nggak tahu. Apa? Lebih mahal eksekutif apa reguler? Ya gua nggak tahu, Cok. Oh nggak tahu. Lu belum Orang naik kapal Surabaya, Cok. Belum pernah naik kapal gua. Oh, serius lu? Yuk besok naik kapal yuk. Ajak gua. Iya, udah kasihan. gitu. Mau kemana? Reguler Karena apa gua dari eksekutif? Tangerang nggak punya saudara di. Oh ya Allah nggak punya saudara sedih amat sih dia. Oh, berarti lu bukan orang Serang, Bang. Asli orang Tangerang gua. Oh, Sedih banget. berarti lu berkibarnya di Serang justru ya? Iya, berkibar di Serang. Justru gua di Serangnya Tangerang kota. Nggak punya lagi. Di kabupaten. Oh kabupaten. Oh, kabupaten. Kabupaten. Sama lagi. Pasti fansnya Raja kan? Iya. Balaraja kan? Ya kan? Iya. Oh, fansnya Raja, bener. Balaraja. Iya, fansnya Raja. Kan kalau dewa Baladewa. Betul. Kalau Raja Balaraja. Oke, fansnya. Ada Ternyata mereka pramugarinya kan? Karena gua Balaraja juga. Cuak. Ketemu tetangga gua. ternyata mereka berdua adalah fans Raja ya, guys ya. Karena emang di situ aja tempatnya. Iya. Nah, gue penasaran sama lu terbentuknya RAS ya kan? Founder RAS ya kan? Nah, itu sebenarnya RAS itu apa? RAS itu Relation Available Support. Apa? Relation Available. Oh, relasi maksudnya. Yes, relasi. Artinya? Artinya relation itu kita dari teman-teman itu kita mempunyai banyak relasi. Oke. Karena dari relasi itu bisa jadi modal kita untuk membuat apa ya, mencapai tujuan dari perusahaan ini. Terus kedua available, di mana barang-barang ataupun produk-produk mulai dari vendor nanti kita harus selalu tersedia, ya kan. Ketiga support, di mana itu dukungan. Jadi dukungan itu adalah sebenarnya kita balik lagi ke tujuan dulu deh. Tujuan dari RAS itu sebenarnya untuk membantu berawal dari keresahan. Keresahan itu di mana makanan-makanan dari aplikasi atau apapun dari yang lain itu harganya lumayan tinggi. Oh, enggak, emang elunya aja minta disupport sama relasi. Bisa ada ya. Relation available support. Gua minta support dari relasi. Selesai. Apa lagi, coy? Iya kan? Bener gak? Bener, selesai. Lu baru tahu kan, Bang? Baru tahu kan? Iya baru tahu gue. Iya, selesai. Lu disupport sama relasi lu. Iya kan? Oh jadi gitu. Nggak salah lagi. Iya gini. Gimana? Oh ya gimana? Oke. Gimana? Oke. Gimana deh? Para temennya nggak bantuin. Gimana? Jadi yang tadi yang gue bilang tadi bahwasanya berawal dari keresahan. Jangan keresahan di mana harga-harga dari platform dari aplikasi yang lain itu yang harganya lumayan tinggi gitu. Buat kelas gue yang mahasiswa yang waktu ngekos, menurut gue anjir makin kesini kok makin tinggi gitu harganya. Jadi buat kayak beli tuh kayak mikir-mikir dulu gitu loh buat beli itu. Dan akhirnya gue punya pikiran di situ untuk rebus Indomie. Bener dong. Bener nggak? Gua pikir-pikir rebus Indomie lapar, coy. Bener nggak? Iya, terus abis rebus Indomie, terus ya abis rebus Indomie gue mikir lagi. Masa makan mie tiap hari, ya kan? Iya. Iya bener, terus Tinggal disandingin sama Pro. oke, terus Kan Bang. Enggak. Pro aktif. oh.
Takutnya masuk bang. Iya, siapa tahu. Oh, cocok banget produknya buat anak kos ya? Iya, anak kos. benar. Iya kan? Kampus banyak kok di Serang. Emang serius promah itu cocok buat anak kos? Iya, anak kos sakit. Nggak bisa nggak? Itu bisa bener-bener ngilangin lapar. Oh, gitu, bisa. promah. Ngilangin lambungnya, dihilangin lambungnya. Nyawa juga hilang tiap hari. Serem Ya, juga kalau tuh. lagi sakit mah aja ya kita baru pakai itu kan. Oh, kan lu cowok. Masa Tapi sakit kalau mah? ini anaknya tuh gimana? Kan sakit mah tuh. Mahnya kan udah nggak ada. Bang, kita langsung buat iya, berani buat sini bang. Ini gua baru tahu. Juga bagus. Sama. Tiba-tiba lo nggak ada ya gue. Diculik. Sebenarnya ras ini jadi kayak tempat wadah lu ya. Gitu. Yes. Wadah Keresahan. Yes, keresahan dari banyak keresahannya, bukan dari gue doang, mahasiswa yang lain juga. Pada temen-temen gue pada bilang gue Mulia. yes, itu tujuan itu tuh gue pengen bermanfaat ataupun kita nih pengen bermanfaat buat orang lain gitu. Sekaligus nyari cuan. Iya, itu. Iya dong, bener dong. Itu realistis dong. Kayak gitu. Iya. lagi mahasiswa ya, anak kelas lagi ya. Betul. Terus? Ya terus ya dari situ setelah di semester 8 ini kebetulan bahwasanya ini jadi gue punya organisasi itu Himanaj namanya, Apa tuh Himanaj? himpunan mahasiswa manajemen. Oh, Himanaj. Gimana aja? Pakai J, pakai tajud ya J. sih. Himanaj, himpunan mahasiswa manajemen. Kok Naj sih? NAJ. Manajemen. Manajemen. Oh, Himanaj. Himanaj. Oh, Himanage. Bener dong? Iya. Himanage. Yes, Orang yes. Serangnya Himana. Oh iya, oke. Ini sebenarnya oke. cuma bahasa ini Oh mah iya. aksen Inggris aja Iya. sebenarnya. Ya gue mikir. Oh, Aksen. himpunan mahasiswa. Hima itu kan himpunan mahasiswa. Mahasiswa. Naj. Oh iya ya, Manajemen. udah lanjut terus. Jadi Lo ketua. Yes, ketua divisi gua tadi. Oh, ketua divisi. Bukan ketua umum. Cuman Divisi apa tuh, Bang? divisi ilmuwan kebetulan Oh. gitu. Jadi di situ tuh gue punya teman yang emang mempunyai ide-ide, terus juga mempunyai inovasi juga. Gue punya teman-teman yang emang wah masuk nih kalau misalkan kita dibikin tim gitu. Akhirnya setelah akhir semester itu Lalu bikin tim futsal. enggak lah. Tadi punya ide buat bikin tim. Ya, tim Kan itu. tim bukan Ya. cuma tim Oh, futsal tim doang. ras. Nah, jelas saya tim ras gitu. Gitu. Gue pikir tim futsal kan, cu. Mahasiswa tuh lagi demen bikin tim futsal. Enggak juga tuh, bukan tim futsal. Apa tim apa? Enggak. Nah, gue tahu nih arahnya kemana nih. Gue tahu nih arahnya nih. Gue tahu nih arahnya kemana nih. Bang. Tim brand ada kan? Oh iya, tim Iya. ML Maksudnya ke situ berjamaah. berjamaah. Tim Mainnya ML berjamaah. Mainnya enggak Oke. sendiri. Betul. Mainnya di kosan. Betul, bagus. Iya, mainnya di kosan kan, ramean tuh. Wah, Ini dia kayaknya seru. gua pertama dan Harry. terakhir deh. Terakhir deh. Gak sanggup gue. Gak sanggup. Oke, terus habis itu? Setelah bikin tim ya akhirnya mulai bikinlah apa ya namanya planning buat ke depan kayak gimana. Berapa orang itu tim lo? Sekitar 9 orang. 9 orang. orang. Itu cowok semua? Ada ceweknya kan? Cowok cewek. Oh, cowok cewek. Pantes di kosan. Ceweknya berapa? Ceweknya ada 4 sekarang. Cocok dah. 4 lawan 5. Sama 5. Iya, Oh, berarti kurang- ada kurang yang satu satu tuh, orang ada yang tim. trisam. Ini arahnya kesini. Biar pas. Enggak tahu gue enggak ikutan, Bang. Gue enggak ikutan, Bang. Ini sebenarnya ngapain? Oke, terus. Habis itu lo ngebuat tuh bersembilan Yes, itu. yes. Oh, lu kayaknya terinspirasi dari 9 naga ya. Banyak 9 kan. Nah, terus. Wali Iya, Songo jadi- juga 9, Bang. Oh, berarti 9 naga temennya Wali Songo. Wih, cakep. Aduh. Sumpah ini kayaknya pertama dan Itu versi terakhir. sekarang loh, versi sekarang. Ya betul. Oke, terus. Ya kan dari 9 itu ya bikin planning, bikinlah apa ya buat ke depannya sama bidang. Akhirnya dapatlah 4 bidang. Apa tuh? Bidang ras food, Ras food, ras confection, ras confection, ras travel and tour, Traventur. and terakhir itu ras event organizer. Oh, maruk bener lu. Ini kayaknya Rezeki gua nggak ada nanti kalau lu ambil semua. Tapi yang kita fokusin sekarang itu di ras food. Jadi Oh. pusat kita gitu, yang jadi anak induknya gitu, core-nya lah istilahnya. Itu di ras food. Kenapa lu lebih mengfokuskan di ras food? Kita setiap hari butuh makan nggak? Betul. Yes. Jadi kenapa alasannya itu
yang pertama berawal dari keresahan itu yang makanan di platform itu yang pertama. Yang kedua, makanan itu adalah apalagi makanan yang udah jadi itu adalah makanan yang kita butuhin sehari-hari. Iya kan? Iya. Nah, simpelnya ketika lu sudah memiliki semua ide dan konsep itu kan otomatis lu butuh progres. Yes. Nah, progres lu itu emang lu bisa masak? Yes. Kalau untuk masak, untuk mengakali itu kita menggunakan vendor. Jadi kita untuk apa ya? Jadi untuk awal-awal ya, mungkin sekarang jadi kita kan udah punya modal besar. Gitu. Ya anggaplah vendornya emak lu gitu ya. Ya kan, emak lu sendiri lah vendornya gitu, bener lah. Ah iya, mungkin emak-emaknya dari ke-9 tim lu tuh vendornya. Jadi untuk butuh modal untuk membuat tempat produksi itu kan butuh modal ya. Jadi untuk mengakali itu, jadi kita ada beberapa vendor dari teman saya. Bukan teman saya, apa namanya? Di tim ini. Ada emak-emaknya. Iya. Gitu, Nggak, tapi gue penasaran gini. Kalau misalnya si vendornya itu tidak membuat rumah makan juga dan ketika dia memasak, kan masakan itu ada batas waktu nih. Nah itu gimana itu? Untuk bisa karena ada karyawannya di situ. Oh berarti nggak, maksudnya gini, kalau selain dia melayani rush food, memang ada lagi, emang dia catering gitu? Ada emang catering. Jadi emang jadi gini, vendor itu bukan cuma satu, ada tiga vendor itu kita bagi fokusnya. Ada yang untuk person atau yang kelompok kayak mahasiswa tadi, ada juga untuk catering. Jadi kita fokusin dua itu. Gue penasaran. Terus lu bagi hasilnya gimana itu? Untuk bagi hasil apa nih? Bagi hasil dengan vendornya, maksudnya berarti servis di elunya adalah pengantaran sama mencari market. Yes. Untuk apa ya, servis di kitanya yang pertama ya, yang jelas keunggulan di mana di pengantaran. Pengantaran itu ya kita lebih cepat juga ongkir dengan cuma-cuma. Kedua itu servis kita keunggulan di rasa. Rasa karena kita di vendor ini udah kita fokusin catering sama yang person, jadi konsisten otomatis rasa. Yang ketiga, petik mangga. Ini bagian dari servis dong. Tuh kan ini dari tadi arahnya ya ke situnya tuh. Lu tau nggak petik mangga? Tahu. Lah itu kan lagi panen. Iya betul. Iya betul. Metisan. Emang nggak ada buah di sana ada kan? Ada kan? Betul. Lu yang mikirnya aneh. Iya. Kenapa jadi gua? Kan harusnya ke dia. Servis itu cuy. Betul. Iya, Cuma arah lu kan gak ke sana kan. Mangga coy. Tangannya beda bukan gini. Gitu. Diputar. Tarik. Terus. Petik Iya, mangga. kan tadi apa namanya servis lu, ongkos, lebih cuma-cuma. Yang kedua rasa, yang ketiga. Ya, yang ketiga itu jadi kita bakal apa ya, punya aplikasi. Dari aplikasi itu. Oh udah ada. Nanti lagi proses sekarang. Lagi proses. Lagi proses pembuatan ya. Kira-kira kapan sih launchingnya bang? Kurang lebih nanti Januari tahun depan ini. Kita tunggu. Januari 2024 ya? Berarti 2024. tanggal berapa tuh, spill dong? Nanti kita informasi lagi di Instagramnya. Itu terus aplikasinya berbasis, nanti launching itu ya, berbasis iOS atau di Play Store? Di Play Store. Play Store. Baru Play Store doang ya? Jadi yang punya iPhone, mohon maaf. Iya, harus beli Android dulu baru bisa. Terus? Ya terus apa tadi? Iya tadi servis lo apa aja? Iya servis aplikasi ada lagi? Udah sih kayaknya. 3 itu berarti memang harga yang maksudnya lu pengirimannya gratis ya kan? Lu rasanya konsisten sama lu berbasis aplikasi tadi. Satu lagi gue lupa. Nah, itu makanya gue ingetin nih. Ya, terakhir nih. Takutnya lupa. Ini kan penting juga nih. Oh iya, apa tuh? Harganya cocok sama kantong mahasiswa. Oh, ya ini kita spill nih harga-harganya. Mantap. Ya kan? Murah-murah banget ya. Gila murah banget loh. Tau gitu gua mesen di dia aja. Gratis loh diantarnya. Iya, gratis.
cuma-cuma. Oh, Bukan gratis, gokil. cuma-cuma. Suka sih. Cuma sama aja. Ya beda bahasa ini. Ini biasa marketing biasa ini. Iya. Anak manajemen lagi itu emang ya. Tapi udah berapa lama lo di Ras Food ini? Gua di Rasfood ini, Ah. kita tuh sebenarnya ngebentuk itu dari bulan Juni 2023. 2023. Oh baru ya hitungannya? Baru Juli, sebelum Juli, Agustus. sebulan sebelum gue nikah. Gue nikah Juli. Sama Ya. istri yang keberapa? Yang kedua. Oh, yang kedua. Yang keempat nih. Yang keempat. Gak usah ngamuk. Kan gue nanya, Gue mau ikutan ya. Gue mau ikutan. Iya, Beneran lah iya. itu. Bulan Juni baru Bulan kemarin. Juni 2023 ini. Oh, iya. Berarti masih istilahnya masih baby lah ya. Iya, baby masih banget masih rentan banget ya kan. Terus berarti selama lo jalanin masih baby ini kesulitan lo apa untuk saat ini? Paling kita kesulitan itu di humannya. Di orang, human. uang. Uang ini kita bohong serang nih. Tanya mau serang dia kaki ya. Human. Tidak ngomong orang susah. Oh iya boleh. Boleh, Founder boleh, cuy, boleh. founder. Founder tuh harus keren. Emang founder tuh emang harus ada aksen Inggris. Betul. Human ya. Bener. Terus Ya, jadi SDM. SDM ya, SDM di yang namanya masih rintisan ya. Kita masih kayak agak susah gitu buat apalagi kayak masih orang-orang yang teman-teman kita yang beda pemikiran gitu ya. Terus juga kesemangatan juga kadang tinggi kadang rendah. Oh, Ya, memang memang buat sering kita begitu ya. Lari. Kadang tinggi, kadang rendah, emang sering kayak gitu. Enggak, ini gue lurusin ya. Maksudnya Kadang di semangatnya. atas, kadang di bawah. Iya, Gitu. hidup kan hidup kan. Hidup. Kadang hidup di atas, kadang hidup di bawah kan. Di depan sama di belakang. Iya. Tapi enakan di atas sih. Iya, karena udah tuh bisa ngeliat di bawah. Wah. Di bawah. Berarti lo punya uang nih. Enggak. Lo punya kuasa. Gue mau kuasa nih. Iya sih. Tapi enggak, hidup itu enggak enak di atas sih. Menurut gue enakan di tengah. Karena bisa ke atas bisa ke bawah. Betul, kalau di atas udah pasti turun. Nggak bisa ke atasnya lagi kan? Enggak ada. Nggak ada. Lu mana? Kalau di tengah kan bisa ke atas. Bisa ke atas, Bisa ke bawah juga. ke bawahnya sulit. Emang Iya dong, sebuah kehidupan itu kita harus naik kan, makanya selalu ada di tengah aja. Jangan mau di atas. Lu punya Robicon, punya harta triliunan, lu masih di tengah, jangan mau di atas. Gue udah di atas. Nanti puas kalau di atas. Iya, Jadi jangan. manusia kan orang yang nggak pernah Tinggal puas. turunnya doang nanti. Ya kayak lo nih, podcastnya udah naik nih, udah keren nih ya kan. Enggak, masih Udah tengah, terkenal, masih udah terkenal. tengah. Nah, ini jangan ngerasa puas lah ya. Enggak, masih gitu. masih di bawah malah kita malah di tengah lagi. Di bawah. Di bawah. Kagak ada. Tapi banyak orang yang tahu kok gitu tuh. Ah, Banyak nggak banget. hoax. Betul tuh, betul. Timnya aja ngomong Malu betul. lu di mana? teman gua. Temen gua. Iya, masih circle. Oh, anjir. Kan ada yang tahu. Circle doang. Ini siapa tuh? Temen lu ya? Amel kan? Eca itu kan? Tesa. Tuh. Ini cowoknya di sini. Bisa feel dong. Iya, aja. Nah, kita punya sesiku. Siapa tuh? Agree to disagree. Agree to disagree yang pertama. Setuju atau tidak setuju? Pengusaha-pengusaha muda di Serang rata-rata punya privilege. Nggak setuju gua. Kenapa? Pengusaha ya nggak harus punya privilege juga dong. Ya nggak, maksud gua rata-rata pengusaha muda di Serang rata-rata punya Rata-rata privilege. pemuda Setuju punya atau tidak? privilege. Setuju sih. Kalau itu salah gua ngomong iya setuju kalau gitu. Kenapa Setuju. setuju? Ya banyak akses, modal, terus akses, dikenalin sama sama orang tuanya, Sama segala bapaknya macam. kaya. Iya, sama bapaknya kaya. Tapi gua nih kaya gitu tuh. Padahal yang kaya orang tuanya. Iya benar. Berarti Bener kan? setuju. Setuju. Tapi enggak juga. Gua punya sedikit teman lah. Jadi banyak dia temannya. memang enggak. Jadi dia privilege-nya itu memang orang tuanya itu orang yang ada. Dan gue punya teman ini dua nih ya, dua. Yang satu dia itu hambur lah. Oke. Dengan privilege-nya dia glamor. Foya-foya. Yes. Yang kedua, dia bisa memanfaatkan. Dalam artinya dia terus berusaha walaupun gagal. Oke. Enaknya punya privilege orang tua tajir, lu mau usaha apa gagal lu bisa nyoba Ya, lagi. dimodalin lagi, Betul, dimodalin beda lagi. halnya kayak kalau lu yang udah pas-pasan, lu all in ke satu usaha, Iya. selesai lu bingung. Iya benar. Sepakat sih. Nah, jadi berarti kan ada sebenarnya ada dua tipe nih yang memiliki privilege. Nah, lu lebih gimana tuh sama dua privilege itu?
Ya gue sih lebih kerenan yang ini, walaupun gagal dia nyoba lagi, gagal nyoba lagi. Tapi kan dari kegagalan itu banyak, nanti di akhir itu pasti tahu dia. Dari pelajaran kegagalan dia itu pasti nanti bakal dikelompokin sama dia. Akhirnya dia dapat pelajaran yang berarti nanti bakal jadi kok perusahaan. Iya, berarti bukan jadi sebuah gunjingan ya ketika Bukan kok. ada orang memiliki privilege. Karena kan ada gunjingannya gitu. Iya. Lu mah enak, emak bapak lu Iya. kaya. Iya nggak? Jadi Iya. gunjingan kan? Sekarang gini, apa sih pengusaha-pengusaha besar ya di Indonesia juga kan anaknya kan ada juga yang jadi pengusaha. Tapi Kaisang. sukses. Kayak Sang, terus juga kayak si ini Putri apa sih Tanjung. Putri Putri Tanjung. Tanjung. Itu kan keren juga walaupun dia Punya privilege-nya, privilege. tapi Oh, dia iya, bisa iya. manfaatin itu kan. Iya benar-benar. Nah kalau lu Rata-rata orang Serang punya pengusaha muda memiliki privilege. privilege. Menurut gua setuju sih. Kenapa? Ya karena dari benar kata tadi Bang Rizky bahwasanya Nggak boleh nyontek, nggak boleh nyontek. Ayo lu mampus lu, harus ada Lu yang harus lain. jawaban lu. sendiri dong. Mampus, Iya, mampus mana lu. sih? Katanya Dikerjain lu di gelas kosong lu. Gimana sih nggak punya? Dikerjain lu di Iya, gelas aja. kosong lu. Ya, boleh sama Jangan lu. benar aja, bro. Ayo, gimana? Benar aja. tapi ya kalau misalkan ini ya oke jadi gue pandangan aja deh. Iya. Jadi beda pendapat dengan Betul. Rizky bahwasanya kalau gitu gue nggak setuju. Oh nggak setuju. Kenapa? Seru nih. Ya menurut gua dari pengusaha itu kenapa gua ngebilang nggak setuju bahwasanya rata-rata pengusaha orang Serang itu Punya tidak privilege. privilege. Menurut gua itu balik lagi sama diri dia sendiri masing-masing. Ketika dia punya value, ketika dia punya nilai gitu ataupun punya skill yang emang bagus, itu bisa naik. Contohnya gua, Tanpa privilege. yes, bisa naik tanpa privilege. Contohnya gue Oh. nggak punya privilege di sini. Gue orang Tangerang, gue nggak dari Mama kerja apa, Mak? Ibu kan enggak Bapak. Bapak rumah tangga. di Mungkin dong. desa. Balai desa. Kepala desa bapaknya. Bapaknya kepala desa, anaknya buka usaha. Wajar. Wajar, privilege. Beda halnya sama gua kalau kayak gitu. Oh, Privilege bapak kepala dong. desa. Wajar Ya, dong. pantas lah. Iya, Wajar. wajar. Aduh, iya. Wajar lah. Wajar. Nanti proyek bilang-bilang ke bapak ya. Ada lagi. Iya. Iya. Ada dana desa kan? 1 miliar katanya ya. Kalau kata gue mah ke gue aja kan deket nih bang. Iya sih. Bisa kali. Oh, jadi lu lebih nggak setuju ya? Hmm. Karena memang nggak semua pengusaha-pengusaha di Serang itu dia dari dimodalin sama orang tuanya. Yes, Ada yang juga yang Yang sendiri gitu. Oke. Pertanyaan kedua. Ini kan dari Bukan Insta- pertanyaan, agree to disagree. Iya udah. Agree to disagree yang kedua. Bahasa Inggris ya. Menurut tadi. lu ya bang ya? Nggak menurutmu setuju atau tidak Iya setuju? menurut lu setuju apa nggak setuju? Oh, Kan iya. belum selesai tuh. Oh iya, oke. Menurut lu setuju apa nggak setuju bang? Kalau mau bikin usaha startup itu bakar-bakar uang. Ini siapa dulu nih? Dia atau gua? Dari dia dulu. Ya dulu, karena takut dicontek kan. Ya, lu tuh. Buat lu. Khusus on buat lu. Susun tentang tambah raja kan. Iya, karena teman aja. Nah, Butuh apa? Kalau enggak startup itu setuju apa nggak setuju? Kalau usaha startup itu bakar-bakar uang bakar-bakar untuk di awal. bakar-bakar uang tuh Kayak buat segi banyak gitu ya. marketingnya lu bakar-bakar duit Oh, buat gitu. apa gitu tuh. Nggak harus sih, nggak harus bakar-bakar uang. Berarti lu nggak setuju ya? Nggak setuju. Kenapa tuh? Karena untuk modal itu menurut gua lebih ke hal-hal yang emang butuh banget, bukan emang yang kalau emang nggak butuh ya kita nggak harus ngeluarin modal. Kayak contohnya ya marketing, kita campaign kita bisa akalin lagi menggunakan yang emang tanpa modal. Caranya gimana? Gimana coba. Contohnya kita pakai boombox ya. Boombox itu di mana? Itu beatbox. Itu beatbox. Ya, contohnya tadi boombox ya. Yang boombox itu kan kita nge-share produk kita ataupun service kita kepada teman kita, lalu teman kita berbagi lagi ke teman yang lain. Dan itu menurut gua kalau misalkan pakai Instagram Ads atau Google Ads atau pakai mungkin Facebook Ads, itu kan mengeluarkan banyak modal yang gede ya. Iya. Tapi dengan cara yang itu kita bisa meminimalisir biaya gitu. Oke. Simpel, Bang. Ini realistis yang sering terjadi. Gimana? Terkadang kalau lu bilang tadi share dari teman ke teman ya, lu bilang teman ada teman akan ada endingnya nggak? Ending bagaimana? Ending terakhir akhirnya di mana teman ini nggak mau nge-share. Karena buat apa gua nge-share?
Ya apaan? Ya. Nggak ada hubungan sama gue kan itu ya. Yes. Relate-nya ya. Relate-nya seperti begitu. itu ya. Heeh. Dan gue pun dapat apa akhirnya kan gitu ya. Betul, Yes. betul. Ya, Akhirnya kalau- terputus kan di situ. Nah, itu gimana? Untuk mengatasi itu mungkin bisa jadi apa ya namanya, kita kan ada kesepakatan dulu ya biasanya sama teman. Kalau misalkan emang ada dari si temannya ini ada yang order dari temennya, bisa jadi mereka dapat persenan, mungkin berapa persennya gitu. Nah, dari berapa persennya otomatis mengeluarkan duit. dong. Wah. Ada dong budgetnya dong. Ada. Ya pasti ada kan. Nah, Untuk apa? itu budget bakar duit gue bilang. Promosi lu mengurangin harga, Nah, ngasih calo atau apapun itu kan mengurangi mengeluarkan Cost lu. uang. tapi dari awal kan itu adanya di akhir nanti. Ya tetep mau di awal pun di akhir ketika lu mengeluarkan nge-spend entah itu dari margin atau dari mana, itu uang lo itu masuknya udah bakar duit. Berarti Berarti setuju bakar. apa nggak setuju? Setuju dong. Ayo. Setuju dong. Apakah dia setuju? Setuju. Gampang banget dibaliknya ya. Gampang banget ya dibaliknya. Setuju ya. Setuju berarti ya. Berarti memang harus ada budget Yes, ada untuk entah itu dalam hal apapun ya. Ah. Harus ada budget bakar duit. Oke, lo. Kalau lu Bang? Nah, gua. Ya. Ya udah pasti setuju lah. Karena gua ngejalaninnya tuh ya contoh tadi kayak gua B2B tuh ya, bisnis to bisnis. Ya gua misalkan mau masuk ke hotel atau gua mau masuk ke pabrik, itu biasanya ada orang gitu tuh, ada satu orang yang penanggung jawab PIC-nya lah bahasanya. PIC dari purchase-nya tuh. Nah, mereka kan biasanya udah pada punya langganan tuh. Nah, caranya gua buat ngegeser itu pasti ngasih win-win juga dong buat dia. Nah, itu salah satu bakar duitnya gua sih. Contoh kayak gua ngasih metodenya ke situ. ngasih marketing fee. Lo daripada ngambil nggak baik gitu tuh ya, lo yang markup harga sendiri, udah sini lo beli di gua tapi gua kasih marketing fee. Gitu. Halal kan? Itu Halal. efisien. Efisien banget kok. Efisien banget kok gitu tuh. Karena kan banyak kendalanya. Kendalanya gini. Ketika lu membuat sebuah marketing freelance tadi, gue bilang ya marketing freelance. Satu, itu akan ada dampaknya ke produk lu. Ini menurut gua, menurut pandangan gua, makanya gua minta tanya nih. Akan ada dampaknya ke produk lu, yaitu ketika dia yang nggak tahu knowledge soal produk lu, dia hanya suruh jualin produk lu, apakah nanti ketika ditanya sama customer dia akan jawabnya salah-salah? Jadi gua nih yang tadi itu sebenarnya bukan arahnya ke situ. Nah, misalkan nih dari di pabrik nih, di pabrik ada PIC-nya, PIC purchase. Gua masuk ke dia nih gitu tuh. Nah, gua bilang ya udah otomatis perang harga tuh, udah pasti tuh. Pertama perang harga, terus kedua perang Bisa jasa gesekan gitu lah tuh. itu. Nah, yang ketiga gua kasih penawaran ke dia, tapi bukan untuk dipromosin ke yang lain, ke dianya doang nih. Oh, Ke cashback. dianya doang. Nah, cashback jatuhnya, tapi cashbacknya bukan masuk ke perusahaan, tapi ke dia. ke dia. Daripada Paham cash gua. dia ngambil uang jadi haram kayak gitu, lebih baik gua kasih fee kayak gitu. Oh, Jadi bukan untuk cashback. promo sekarang sini kesana kesini. Nah, kalau pergantian PIC? Pergantian PIC itu biasanya yang udah terjadi, dia itu selalu ngasih tahu dulu ke PIC yang baru gitu tuh, bahwasannya kita ini ada supplier. Itu kan biasanya ada SOP-nya dong sebelum dia serah terima Berarti posisi. kontrak lo itu? Hah, kontrak, rata-rata kontrak kalau B2B. Berapa setahun? Tergantung, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Biasanya Bang kalau lu Bang setahun. Setahun rata-rata. Rata-rata kayak RS Bayangkara itu setahun. Enggak, Bayangkara ngambil RS dulu. Bayangkara dari gua, RS Bayangkara, Hotel Horizon itu setahun itu. Wah, betul juga ya. Gokil. Bayangkara. Nah, terus kalau misalkan untuk ke B2C yang gue bilang tadi bakar duit itu dari mana? Ya gue juga bisa yang bazar murah. Otomatis ada salah satu produk yang gue korbanin harganya untuk menarik. Contoh kayak minyak gitu ya kan. Sekarang kan ibu-ibu tuh kan kalau udah ngedengar harga minyak murah kayak gitu, langsung gitu tuh. Nah itu kan ada yang dikorbanin gitu tuh. Nah itulah salah satu cara bakar duit gue. Tapi tidak terlalu. Minimal jual modal. Tapi gue masih bisa subsidi silang dari produk-produk lain. Oh, itu lu minyak itu ada berarti? Ada. Dan itu B2C? Begitu ke B2C, B2B semuanya sama. Nah, maksudnya kalau misalnya nanti lu ada reseller, lu terima juga? Oh, terima kok, terima. Gue malah sering open reseller kok. Sering banget gitu. Oh, berarti bisa jadi resellernya. Bisa banget kok. Kemarin aja sempat open rekrutmen reseller. Iya, buat mamahnya Lia kemarin nyari minyak Iya, murah. siapa ada nih, tahu Mah. bisa mau nyari tambahan di rumah gitu minyak ya, nggak murah. mau ribet gitu. Bagus. Saya marah murah tuh ya. Murah. Minyak tuh berapa tuh seliternya? Minyak ada yang kalau dari minyak kita gue kasih tahu itu kan di rata-rata di pasar 15 sampai 16 ya. Di gua 14. Oh. Gokil sih. Terus kalau minyak NB itu produknya juga lebih bagus daripada minyak kita yang biasa. Itu 13.000 satu Satu. botol.
NB, no brand. New Balance kan? Bukan New Balance, tapi no brand. Ini kan lagi ngomongin minyak. Terus daging nih yang lebih ngerinya nih, ya kan? Daging kan di pasaran itu harga 120, 125, 130. Nah, si Sayonara sendiri itu ngejual di bawah dari 100. Tadi tuh gua ngeliat tuh di harga 87 ya. Iya. Gokil banget tuh. Ya. Tapi enggak, tadi bini gua protes. Apa tuh? Harga telur lu mahal. Oh, harga telur gua mahal. Iya, bini gua beli 23.000 per kilo. Terus lu jual 30 Lu ribu. jual Parah emang. 30.000. Parah banget emang. Emang iya. Iya. Tapi kan nggak semua produk kayak gitu. Oh, Kan yang gue berarti bilang tadi ada sebenarnya, subsidi iya. silang gitu. Emang enggak semua itu ya. Oh, itu nggak bisa beberes. Tapi nggak sih emang. Sebenarnya kan core-nya si Sayonara itu selain harganya murah ya tadi itu yang Nah, servis tapi itu. wajar. Kenapa? Menurut gua harga-harga seperti itu fluktuatif sih. Fluktuatif. Nggak bisa lu flat setiap hari harga segitu nggak mungkin. Lo sekarang beli di pasar 23.000 nih ya. Beli telur sekilo doang di pasar 23.000 sekilo. Dari rumah ke pasar bensin, parkir, ya kan? Terus resiko pecah ya bisa lebih dari 23.000 kan. Bahkan bisa lebih dari 30.000 karena servis yang itu yang kita tawarin. Kalau memang harganya lebih mahal gitu. Ya memang enggak, memang semua itu fluktuatif karena kayak gini, lo misalnya beli telur 100 kilo dengan harga 30.000, otomatis dia harus ngabisin dulu tuh telurnya yang 30.000. Benar. Kalau dia jual 23 otomatis rugi dong. Rugi. Itu make sense, menurut Make gua masih make sense gitu. Oke, jangan protes ya. Jangan protes ya. Iya. Kalau telur mahal protes. Iya. Dijual nggak dijual. Nggak dijual. Nggak dijual. Ini gua dijual. Nanti Oke, agree to disagree yang ketiga, ya kan? Setuju atau tidak setuju? Pemerintah di Banten ini belum support pengusaha muda di Serang. Ke gua aja dulu kali ya. Iya, Gantian iya, kan iya. gantian. Iya. Kalau gua ya setuju. Setuju. Setuju banget. Kenapa? Jadi kalau misalkan dibilang belum support, kan hierarkinya ketika kita pengen dibantu sama pemerintah itu, mereka itu ada apa sih yang namanya ya, listing buat siapa nih yang bakal dibantu ketika sudah masuk ke arah sana tuh baru dia dibantu. Terus juga kita tuh nggak bisa apa sih, pengen minta dibantu sama pemerintah gitu tuh. Nah, apa konsep yang bakal lu tawarin win-winnya lah bahasanya dengan si pemerintah itu. Terus yang ketiga, kenapa gitu tuh ya, perusahaan-perusahaan atau anak-anak perusahaan yang masih pada bocah-bocah gini kurang dilirik rata-rata gitu tuh ya. Ya satu nggak konsisten gitu tuh, dan yang kedua memang ya mungkin belum ada buktinya gitu tuh segala macam. Belum ada pencapaian. Dan yang ketiga nih, karena kebetulan gue juga salah satu pelaku dari ekonomi kreatif juga gitu tuh, dan dari UMKM juga, itu sebenarnya lo bisa dibantu tapi ada cara registrasinya gitu tuh. Nah kan di situ ada kumpulan-kumpulannya, ada forum-forumnya yang itu binaan dari pemerintah gitu. Iya. Tapi kalau misalkan untuk awal perusahaan yang baru dibuka atau baru dimulai ngomong ke arah situ, ya benar memang nggak didukung karena memang kurasinya itu kan nggak ketahuan sama si pemerintah. Oh, sih. Gitu. Jadi sebenarnya ini aja gue juga maksudnya baru-baru meriset ya. Ternyata UMKM itu kan usaha mikro, kecil, menengah ya. Iya. Ya benar ya. Nah ternyata masih salah target. Jadi yang ditargetkan itu malah bukan UMKM, tapi ada namanya ultra mikro. ultra mikro tuh yang Di bawahnya mikro. Kecil mikro aja udah beda. Ya kan? Ini lebih kecil lagi. Ini lebih kecil lagi. Nah, Lebih kecil lagi. pemerintah tuh ternyata yang gua lihat ke beberapa itu supportnya yang modal 5 juta. 5 juta modal 5 juta kan masuk ultra mikro. Iya, ultra mikro maksudnya. kategorinya itu gimana sih maksudnya? Modal. Enggak, maksudnya yang ultra mikro itu yang bangsa kita nih ya, kita katakan gitu ya. Itu yang kayak gimana sebenarnya? Bentuknya itu yang kayak gimana? Dari modal. Dari lu modal. mau bentuknya seperti apa? Lu modalnya dari ultra mikro ya, lu masuk ultra mikro. Ya kayak 5 juta tuh lo bisa bikin kedai kayak Ya, gitu. warung gorengan. gerobak gorengan itu ultra mikro. Ultra mikro. Jauh banget ya sasarannya ya? Betul. Nah, ada lagi mikro. Mikro itu udah mulai kemasan. Udah mulai kemasan. Di packagingnya bagus. Brandingnya masih oke. buat di rumah nih. Masih di rumah. Belum pakai mesin. Nah, kecil udah ada mesinnya. Udah gitu-gitu. Ada tahapan-tahapan. Tapi ternyata yang gue lihat masih beberapa ultra mikro. Jadi yang mikro kecilnya kayaknya belum Jauh ya. betul. Karena mungkin udah banyak dulu. Udah banyak dipikirnya. Ya, Tapi kan tetap aja ya butuh. Iya tetap, kalau butuh bantuan kan pasti tetap. Tetap. Gitu. Nah, kalau dari lu Sama. Tadi Gimana? apa? Tanya. Ya, kan dia yang nanya bukan gua. Oh iya. Bukan pertanyaan. Apa ya? Disagree. ya lu setuju atau nggak setuju kalau pemerintahan itu masih belum mensupport
pengusaha mudanya. Setuju. Ya kenapa? Karena di mana yang gua ketahuin itu pemerintah yang bisa dibilang tadi bahwasanya dia mensupport itu pada UMKM yang kecil gitu ya. Buat kita mensupport ke sini menurut gua kurang karena kita bisa apa ya? Amin. Ayo. Kasian banget. Ya dia selalu gerebekin. Lah, kan gue ngebantu lu ya. Lu tanu gini, kata gue ngapain ya? Iya benar. Ya amin ikutan. Ikutan amin. Itu gua sampai tadi. Terus masalahnya mata gua. Lembang ya, maksud lembang ya. Emang gini kita kalau udah berempat ini Iya. lembang. Waktu itu pernah bang berapa? Berenam bertujuh ya. Lembang. Gelap semua. Cabut. Apa tadi? Bilang apa aja? Dia lu setuju. Setuju. Ya gue setuju karena di mana pemerintah nggak mendukung di usaha mungkin masih kecil karena emang kalau misalkan masih kecil kan belum bisa, masih pemerintah juga mikirnya masih kira-kira masih kecil nih kurang konsisten gitu. Takutnya pas didukung sama pemerintah malah acak-acakan gitu ke depannya. Menurut gue sih gitu. Berarti lu setuju pemerintah nggak ada supportnya? Maksudnya? Ya kan tadi gue bilang setuju kalau misalnya pemerintah itu tidak mensupport pengusaha-pengusaha muda. Tapi ya kalau misalkan tadi yang lu bilang kalau misalkan itu gue setuju, tapi kalau misalkan buat awal-awal ini gue nggak setuju. Gue setuju kalau misalkan pemerintah itu tidak mensupport pengusaha-pengusaha muda. Ya mungkin karena belum data gitu. Mungkin. bisa jadi. Kalau Kalau misalkan udah cari aman banget ya. Cari aman banget Ya, gitu. kalau misalkan Dia keren emang masih muda, masih panjang. jangka panjang. Betul. Yes. Kalau yang sapinya kan udah Jangan. Ya. Jangan dipancing. Waduh, seragam orange apa itu? Itu Sayonara. Seragam Bagus banget, Ini bagus. BPBD juga pakai seragam orange. Iya, gue kira tahanan. Bersih juga. Iya. Elonya aja. Elonya aja mikirnya ke situ. Jadi Gue mikirnya tahanan ya. Tahanan ya mikirnya. orang yang kriminal. Jangan mikir kayak gitu dong. Iya, ya maaf. Gue masih penasaran. Kan katanya dibilang pengusaha muda itu rentan karena konsisten ya, nggak konsisten lah gitu tuh. Ada nggak sih dari lu sendiri lu pengen buktiin nih omongan tuh orang salah gitu kalau pengusaha muda itu konsisten gitu tuh. Lu ada usaha buat itu nggak sih? Ya justru ya, itu yang bakal gue buktiin ke depan bahwasanya gue bakal konsisten untuk ngelakuin ini. Tapi belum terbukti lah. Tapi belum terbukti. Karena teruji harus dari waktu kan. Yes. Soalnya gue ngeliat dia kayaknya cukup termasuk sangat muda lah bang buat buka usaha yang apa ya sebagai pembisnis. Iya, gue juga dulu memulai usaha dari umur 19 tahun, Pak. Tapi kan karena dengan waktu gue ngebuktiin ya akhirnya karena emang seiring waktu sebenarnya ya. Seiring waktu. Iya, tapi menurut gua buat yang umur-umur udah 30-an juga nggak usah khawatir. Nggak usah. Karena tiap orang punya titiknya masing-masing. Benar. Mungkin lu di umur lu yang sekarang bisa 32 ya kan. Ini nggak usah dibalik itu umur lu. Iya, misal ini mulu sensi Iya. banget masalah umur lu. Nggak terima gue masalah umur bang. Misal. Gue aja yang 19 tahun biasa aja. Iya. Gue 16 loh. Anjir. Serem banget. Itu tuh paling kerja ke Yop gitu. Gua masih 25 yuk sisanya. Yang lain, coba yang lain. Lo please kayak gitu tadi kenapa lo lakuin? Iya. Ngeles sekali di bawah-bawah nih Bang Obi. Parah. Emang bisa kan ngelesnya dia mah. Kayak ular. Gua jangan menyerah juga maksudnya umur-umur yang udah 32 atau 35 lu juga baru memulai bisnis menurut gua fine-fine karena KFC. Tuh kan ke situ arahnya gue tahu banget. Ya, siapa namanya? Si punya kakek-kakek KFC. Iya, siapa namanya? Kakek-kakek KFC. Andreas. Aduh. Andreas. Oh, itu yang okanan-okanan kiri kotak segitiga atas. Itu GTA. Oh, GTA San Andreas. Pokoknya itu. Ya, searching. Kakek-kakek KFC. Lupa. Kakek-kakek KFC. San Andreas kayaknya. Gue lupa tuh. Pokoknya yang gue tahu tuh kakek-kakek KFC. Ya sebenarnya sih balik lagi ya kalau misalkan dibilang umur gitu tuh. Dibilang muda itu kan dia terjun di dunia bisnisnya gitu tuh. Mau umurnya 30 tahun baru mulai di dunia bisnis, dengan orang yang umur 20 tahun di dunia bisnis baru mulai juga nih. Kan runningnya sama tuh. Walaupun umurnya beda tapi runningnya sama gitu.
Cuman lebih Harlan Sanders. oh Sanders. Baru ketemu ya? Itu pemain bola ya? Harlan itu San. Iya, lanjut Bang, udah. Harlan siapa? Halan. Halan lo Halan. Jangan bahas bola. Kalau lebaran Halan bin Halan bihalan. Lu mau datang Halan wa sahlan. Masuk ya? Gua cabut lah pengen halan-halan. Oh, jalan-jalan. Diem aja. jokesnya bapak-bapak banget. Di-upgrade dong, di-upgrade. Itu nyari jasa. Di-upgrade lu. Umurnya udah 40 ya? 46 Rossi kan. Oke, jadi buat lo semua yang kiranya pengen beli sayuran, beli daging, beli telur, beli minyak, apapun itu lo bisa Ke langsung Sayonara. aja download Aplikasi ya? Alah, kan jadi Kan itu yang sebelah. Iya, betul. Sayonara. Iya. Selain aplikasi bisa apa nama IG-nya? Nama IG-nya Sayonara. Munculnya di mana? Muncul IG-nya di mana kira-kira? Nih. Wih. Oke, makasih Bu Siwa. Gampang banget. Enggak apa-apa udah. Di frame itu, gua frame. Selain di Instagram, selain di aplikasi bisa pesan Nah, lewat mana sih? WhatsApp-nya di sini nih. Nih. Oh, bisa Iya. lewat WhatsApp berarti. Ah. Bisa DM Instagram juga kan? Bisa DM Instagram. Oke. Kalau Rasfood, Bisa datang ke tempat juga. Tempatnya di mana sih, Bang? Tempatnya di Ruko Sukses 2 Sumber Pecung situ tuh, paling belakang dekat musola posisinya. oh, oke. Nih kalau dari sini nih Domino tuh lampu merah lurus ke arah Rau sebelum rel kereta Nggak tahu betul. dari sini tuh mana, ini nggak ada yang tahu penonton emang. Kan orang-orang pada Nih, tahu kalau podcast tahu, di mana. enggak tahu nih. Lu kalau tahu Domino's, ini di Serang, kalau di Serang ya. Kalau di Jakarta atau di kota lain gua nggak tahu. Domino's Kota Serang, terus Lurus ke arah Pasar Rau. ke arah Pasar Rau. Sebelum rel kereta, Sebelum rel kereta, belok kiri. kiri. Oh iya, gua Ada Ruko ruko Sukses tuh, ruko 2. sukses kan? Iya. Iya, Alstar. Ya, disebut. Oh iya, biar nggak apa-apa. Aduh. Iya. Oke, kalau buat lu. Ya, di Rasfood itu buat Rasfood untuk pesannya itu di Instagramnya itu Food by Ras, ini Instagramnya. Nanti masuk aja di link tautan di situ, terus ada order by here. Jadi pencet situ nanti masuk ke WhatsApp. Jadi pesan aja nanti makannya ada katalognya. Berarti untuk saat ini masih via Instagram lah Di ya. Instagram. Iya. Nanti kedepannya baru di aplikasi ya. Iya, iya. Januari itu ya. Jadi nanti IG mereka akan muncul di sismo. Penuh. Oh ya penuh. Bus hilang. Ya, itu. Oke, kira-kira ada motivasi nggak nih buat anak-anak muda pendengar Sobat Giko? Yang baru mulai usaha deh. Iya, menunggu. Yang baru mulai usaha. Jangan lu dulu, kasihan. Iya. lu. Ini kan masih muda itu. Iya. Agak umur. Iya, takutnya ntar saka Igo ngopi gitu ya kan. Udah, buruan. Gini. Ya, gitu. Gini. Ya, bagus. Jadi buat Belum. pengusaha muda di Kota Serang atau di Banten, jangan takut buat memulai karena mungkin kita dari yang belum apa-apa itu, justru kalau misalkan kita bisa memulai, di situ kita bisa tahu untuk kemana nih arah untuk maju ke depan ataupun tujuan kita tuh bisa tahu gitu arah kita. Berarti jangan. Lalu. Minum dulu. Belibet ya tadi. Minum dulu. Oh iya, Bang. Minum dulu. Jadi intinya mah jangan apa ya namanya? Jangan takut untuk memulai. Oke, Iya. diulangin lagi silakan. Jadi buat Sumpah dari kena mulu loh. Belibet cuy, lagi minum Iya, dulu, iya. masa agak relax dulu. Oke. Dari Oke, aku. silakan. Tarik napas. Tarik napas, relax dulu. relax. Buang. Wah, bagus. Oke, silakan. jadi buat warga Alun-alun. Si Walu disebutin. Aduh. Silakan. Jadi untuk anak-anak muda Kota Serang atau yang ingin mau berusaha bisa jangan takut untuk memulai karena dari kita mulai itu bisa tahu arah dan tujuan kita tuh kemana. Jadi ketika kita tahu arah dan tujuan kita tuh kemana, kita bakal bisa press gitu ke situ. Press itu ke situ. Gimana? Bisa apa ya namanya? Tahu gitu. Oh, intinya gini. Lu lakuin aja dulu. Yes. Nanti setelah lu lakuin, lu bakal tahu nih Tahu, ada yes. rintangan apa di situ. Terus sebuah- goals lu kemana Nah, gitu maksudnya. Gitu. Saja malik. Grogi. Minum. Wih, Tremor. Ini mah gimmick. Aduh. Ada nggak Apa nih? buat Iya, boleh. para anak-anak muda yang baru
Iya, Buat penonton kalau Sobat Giko. kalau gua sih karena dulu punya pengalaman gitu ya. Iya. Gua dulu bangun bisnis itu dari awal itu tanpa ada pengarah gitu tuh ya. Bahasanya tanpa ada mentor lah ya kayak gitu. Ya buat teman-teman yang emang udah mulai ataupun baru mau mulai gitu tuh. Ingat lo bisnis tuh harus punya mentor atau guru. Sama halnya ketika lo belajar ngaji atau belajar sekolah itu kan harus ada guru. Buat apa? Buat ngarahin biar tidak tidak terjadi yang tadi itu kerugian dan segala macam gitu tuh. Bahkan sampai ke mentality pun bisa dibantu buat lebih semangat lagi gitu tuh. Jadi pesan dari gue cuman itu doang sih. Satu, lo harus punya mentor. Terus yang kedua, mental lo harus dikuatin kayak gitu. Jadi konsisten. Gitu. Tapi kalau menurut gua, orang yang sudah berani untuk memulai bisnis, dia udah Satu langkah lebih hebat gitu. ya maksud gua udah ini. Udah siap untuk mental. Udah siap untuk kena gangguan mental. Iya benar. Karena bisnis itu udah sangat Katanya bisnis itu gampang, enak. kata siapa? Banyak orang, gue pengen jadi pembisnis. Iya, Bisnis kalau itu gampang, bapaknya waktunya kaya mah gue yang bisa ngatur gitu. Ya apapun itu. Enggak, Apapun itu gua ya. nggak setuju kalau mau bapaknya kaya, mau enggak. Kalau dianya misalnya Masih belum siap. belum siap, belum ada mental bisnisnya, mendingan don't do it. Karena kalau lo ngelakuin itu cuma hambur gitu. Karena duit itu habis juga gitu. Jadi kayak lu cuma buat gaya-gayaan doang bisnis. Ini kan banyak loh anak-anak muda yang orang tuanya kaya di gaya-gayaan buka kafe yang mana dia nggak ada hitung-hitungannya. Akhirnya baru jalan 5 bulan tutup. Siapa itu? Ada lah. Oh banyak. Di Jakarta banyak. Oh di Jakarta banyak. Iya, Lu menyindir gue itu. Ini das ya. Oke. Kesindir. Karena untuk membangun sebuah brand itu memang butuh proses. Jadi menurut gua untuk pengusaha-pengusaha yang lagi berjuang untuk menafkahi lahir batinnya. Ya. Pertama adalah harus konsisten. Konsisten itu memang sangat sulit dilakukan. Tetapi dari konsisten lu akan mendapatkan banyak experience. Asik. Gokil. Dewa Teguh. Ih, kalau morok gua jangan korek. Wah, Teguh. Blok. Tapi bang, emang salut sih gue sama lo, keren. Parah kan? Apa sih? Idola ya, idola. Gokil kan? Enggak sih. Oke, jadi tadi barusan keren-keren banget nih. Gokil. Kata-katanya dari Kang Ferry, Ferry, sama Kang Rizky. Ya, ternyata, Gokil banget sih. semua untuk memulai sebuah usaha itu butuh usaha. Merintis apalagi butuh proses dan konsistensi. Jadi buat lu semua, kalau lu lagi berusaha jangan lupa konsisten. Konser aja. Iya, gue konser. Oke, gimana kok? Jadi kita punya closingan bang. Kita punya jargon. Sebutin dulu dong, jangan lupa apa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa follow IG-nya Gelas Kosong, yaitu Geko Entertainment. Jadi kita punya jargon nih bang. Apa tuh? Jargonnya yang tadi di awal tuh yang Gelas Kosong, Nggak pernah. Lu nggak tahu ya? Gelas kosong. Katanya anak ngomong muda. katanya nonton. Katanya nonton. Jargonnya aja nggak tahu, pada sesimpel itu. Iya. Jargon kosong. Gelas Kosong, Doang. Nah gitu doang. Simpel. Ya? banget, Simpel ya banget. Parah kan? Kan gue ini sih bercanda. Kita kasih aja pokok. Gelas Kosong,